Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga malam hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 demikian. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu tugas kita yang harus terus kita lakukan adalah memperbaiki diri hingga ajal memanggil kita. Memperbaiki diri kita ini akan terus kita laksanakan, akan terus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ini adalah tugas yang terus-menerus akan kita kerjakan. Sebagai makhluk yang berpikir, sebagai makhluk yang memiliki akal, tugas kita memperbaiki diri kita, memperbaiki alam ciptaan Tuhan, memperbaiki semua yang telah dirusak oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Sebab pada mulanya Allah telah menciptakan dunia ini dengan baik, dengan indah, dan dengan sangat luar biasa. Karena itu, jika ada orang-orang di dunia ini yang merusak alam, yang merusak ciptaan Tuhan, yang merusak apa yang telah dibuat oleh Allah sedemikian rupa dan sedemikian baik, itu adalah tindakan, itu sama dengan tindakan yang melawan Allah. Jadi siapa yang bermaksud merusak apa yang dicipta oleh Tuhan dengan sangat baik dan dengan sangat luar biasa, itu sama dengan melawan Allah. Jadi manusia yang sudah merusak alam yang dicipta oleh Tuhan itu akan menanggung akibat dari apa yang telah diperbuat dan dilakukannya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu tugas saya dan tugas kita semua sebagai orang-orang percaya dan sebagai orang-orang yang diberi oleh Allah akal dan pikiran adalah memperbaiki, melestarikan dan merawat apa yang telah Tuhan cipta di dunia ini. Inilah tugas panggilan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tugas panggilan kita adalah memelihara ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tugas kita adalah membuat semakin baik. Apalagi jika ada orang yang tidak bertanggung jawab merusak ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian dengan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, yang tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 dan sampai ayat 3, di mana Yohanes menerima wahyu saat ia dibuang ke salah satu pulau yang bernama Pulau Patmos. Itu adalah pulau yang kecil, pulau yang sepi, dan pulau yang terasing. Betapa dia sangat bergumul kala itu melihat dan merasakan penderitaan orang-orang Kristen, melihat penderitaan orang-orang pengikut Kristus yang diperlakukan kejam dan sangat bengis, yang dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Kaisar Domitianus kala itu. Kaisar ini melakukan pengejaran dan bertekad akan menghabisi orang Kristen, orang percaya kepada Yesus. Karena dia katakan semua orang harus menyembah Kaisar. Sementara orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus itu mereka tidak mau. Mereka berpegang teguh, mereka taat, dan mereka setia untuk menyembah Yesus dalam kehidupan mereka. Karena itu Kaisar ini melakukan pengejaran, Kaisar ini melakukan hal yang sangat bengis supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus itu segera dibunuh, dimusnahkan dari muka bumi ini. Sebab anggapannya setiap orang harus menyembah dan percaya kepada Kaisar itu.
Tetapi orang Kristen itu tidak mau. Mereka tetap teguh percaya kepada Yesus, walau Yohanes itu dibuang di tengah-tengah kondisi yang sangat sepi mencekam, tapi dia tetap hidup di dalam roh Tuhan. Dia berada dalam pimpinan roh Allah. Maka dalam firman ini Yohanes melihat satu pewahyuan, satu penglihatan. Dalam penglihatannya dia melihat ada 4 malaikat sedang menahan angin di 4 penjuru mata angin bumi. Dia melihat tampak juga ada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi, merusakkan laut, merusakkan darat, dan merusakkan pohon-pohonan. Sementara itu dia melihat satu malaikat juga yang datang dari arah matahari terbit, membawa meterai Allah yang hidup, dan mencegah ke-4 malaikat yang merusakkan bumi tadi, yang merusakkan laut dan pohon-pohonan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah maksud dari penglihatan Yohanes ini? Apakah maksud dari pewahyuan yang disaksikan oleh Yohanes ini, yang diberikan secara khusus oleh Allah kepada Yohanes untuk melihat masa yang akan datang, untuk melihat satu peristiwa yang belum terjadi? Lalu apakah maksud dari pewahyuan yang terdapat dalam Wahyu 7 ayat 1-3 ini? Karena itu ada 3 hal penting yang disampaikan melalui firman ini. Yang pertama adalah iman kita harus tetap teguh kepada Yesus walau menghadapi banyak pergumulan dan tantangan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, orang percaya kepada Yesus itu harus tetap bertahan dalam iman. Walau kondisinya sangat sulit, walau kondisinya sangat begitu bergumul, tapi kita harus menjadi orang-orang yang tetap bertahan dalam iman kita, tetap setia sampai kapanpun, dan bahkan sampai harus mati. Itu yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Banyak penderitaan, banyak kesedihan, banyak pergumulan, dan banyak yang membuat air mata kita harus tercurah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, bahkan selama kita hidup. Ada persoalan pribadi, ada persoalan keluarga, ada persoalan karena anak-anak, tekanan ekonomi. Bahkan persoalan kita yang belum berujung hingga kini adalah akibat pandemi COVID-19 ini. Dan masih banyak pergumulan kita, persoalan kita. Tetapi kita harus konsisten dalam iman kita dan percaya kita, dan tetap setia kepada Yesus yang kita percaya. Sekali lagi, iman kita harus tetap teguh kepada Yesus walau pergumulan kita berat dan mungkin akan semakin berat ke depan. Tetapi kesetiaan kita diperlukan dalam keberimanan kita. Jangan menjadi orang-orang yang gampang jatuh dalam kehidupan beriman kita, tapi tetap setia dan teguh. Yang kedua, yakinilah pemeliharaan Tuhan atas alam semesta ini. Jadi Tuhan yang mencipta alam semesta ini, Dia yang memelihara alam semesta ini, Dia yang menjadikan alam semesta ini, Dia juga yang memberikannya bagi kita. Dalam firman ini, Yohanes melihat ada 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, ke-4 penjuru mata angin, dari timur, barat, selatan, dan utara. Nah, apakah yang dilakukan ke-4 malaikat itu? Di sini dikatakan ke-4 malaikat itu menjadi sumber malapetaka di semua penjuru bumi. Karena dikatakan di situ mereka menahan ke-4 mata angin, supaya tidak bertiup baik di darat, baik di laut, dan di pohon-pohon. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana jika angin udara tidak bertiup di bumi ini, di laut, bahkan di antara pohon-pohon dan ciptaan Tuhan yang lain? Jika angin tidak bertiup, itu pertanda malapetaka. Itu pertanda bahwa semua makhluk hidup ini akan mengakhiri hidupnya dan akan mati. Jika angin tidak bertiup atau bahkan oksigen tidak akan ada lagi. Namun, di tengah-tengah kondisi yang demikian, antara 4 malaikat tadi yang diutus merusakkan bumi ini, maka ada ternyata 1 malaikat lain yang datang dari timur, dari arah matahari terbit,
Dia dikatakan membawa meterai Allah yang hidup. Apakah artinya semua ini? Ia berseru kepada malaikat yang 4 tadi yang bertugas merusakkan bumi ini. Maka satu malaikat yang datang dari arah matahari terbit yang sudah dimeteraikan itu, maka Tuhan menyuruh dia, malaikat itu, menjaga, memelihara, dan melestarikan alam semesta ini. Malaikat lain yang disuruh oleh Tuhan tadi dari arah matahari terbit itu diutus oleh Tuhan untuk memberikan satu peringatan kepada keempat malaikat yang 4 tadi, supaya mereka tidak merusakkan bumi, laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu dalam firman ini menggambarkan yang mau kita lihat betapa banyaknya ancaman malapetaka terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup, dari yang kecil sampai yang besar, dari tumbuh-tumbuhan di darat dan pohon-pohonan yang disebabkan oleh malaikat alam ini. Bisa saja dalam wujud pergumulan kita di tengah-tengah dunia ini, bisa saja dalam wujud gempa bumi, angin puting beliung, banjir bandang, kemarau, dan terlebih saat ini merebaknya virus corona yang menelan banyak korban di seluruh dunia ini. Bahkan di negara kita ini sudah sampai sebegitu banyak yang menjadi korban terpapar, yang meninggal, dan bahkan sampai saat ini dirawat. Nah, firman ini menyegarkan kita tentang Tuhan yang berseru kepada pembuat malapetaka itu, supaya mereka menghentikan serangannya kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Artinya betapa kuatnya jaminan yang diberikan oleh Tuhan, betapa kuatnya penyertaan Tuhan bagi kita. Bahkan siapa yang merusak alam ciptaan Tuhan itu akan mendapat dan menanggung akibat dari segala perbuatannya. Karena itu sekali lagi, siapa yang merusak alam ini itu sama dengan melawan Allah. Itu sama dengan tidak mencintai Allah. Sekali lagi di tengah pandemi yang sedang terjadi ini, maka keyakinan kita semoga keadaan ini akan segera berangsur-angsur, akan semakin normal dan kembali seperti sedia kala. Jadi hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, sehingga kita dapat terhindar dari setiap bahaya, dari setiap pergumulan, dari setiap bencana apapun yang dapat merusak alam ciptaan Tuhan ini. Dan kita katakan hanya oleh kuasa Tuhan saja kita dapat terlindung dari segala pergumulan dan segala kejahatan-kejahatan yang terjadi akibat ulah manusia. Dan bahkan karena alam ini yang mungkin dirusak oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, Allah memelihara secara khusus orang-orang yang hidupnya dimeteraikan oleh Allah. Bapak Ibu, ada pemeliharaan Allah secara khusus kepada orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah. Dimeteraikan berarti adalah diberi tanda, berarti memiliki jati diri. Dimeteraikan artinya berarti dia berharga di hadapan Tuhan. Jadi apa yang dimeteraikan itu berarti sesuatu yang sangat berharga. Jadi jika kita dimeteraikan di dalam Allah dan diberi tanda dimeteraikan dalam ayat 3 tadi, dimeteraikan di dahinya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah sah menjadi milik Allah. Jadi siapa yang sudah dimeteraikan itu artinya sah menjadi milik Allah. Dia hidup di bawah kuasa Allah, tidak ada lagi yang dapat mengganggunya dari bahaya apapun di dunia ini. Jadi siapa yang sudah dimeteraikan di dalam nama Allah sudah menjadi milik Allah. Pergumulan apapun yang ada di dunia ini tidak dapat lagi mengganggunya, tidak dapat lagi membahayakannya. Itu artinya hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Karena itu kita yang hidup di dunia ini akan tetap setia, akan tetap taat, akan tetap mengikut Kristus, akan tetap setia di dalam Dia sampai kapanpun, walau pergumulan kita banyak di tengah-tengah dunia ini. Inilah kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Orang yang memiliki meterai dari Allah akan terbebas dari bahaya apapun dan dimanapun. Ada jaminan yang sangat kuat bagi kita. Yang dimeteraikan oleh Allah, dia dipelihara, dia dijagai, dan dia disertai oleh Allah. Bukan berarti dia tidak punya pergumulan, tetapi ada jaminan
tidak akan terjadi apa-apa tanpa seizin Tuhan dalam kehidupannya. Jadi tidak ada manusia yang dapat berlaku sesuka hatinya kepada dia. Tidak akan ada orang yang bisa berlaku sesuka hatinya kepada kita. Jika memang kita sudah diberi tanda dimeteraikan di dalam nama Allah itu. Baik oleh karena apapun, tidak ada yang dapat membahayakan kita dari hal apapun. Bahkan dari coronavirus, dari kuasa-kuasa dunia, dari kejahatan. Tanpa, jika itu bukan dari seizin Tuhan. Ini yang sangat luar biasa. Kenapa kita harus tetap yakin dan percaya dan setia kepadanya? Karena hal apapun di dunia ini tidak akan dapat membahayakan kita kalau itu bukan dari seizin Tuhan. Siapapun tidak dapat membahayakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hal apapun tidak dapat membahayakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian kalau tidak dari seizin Tuhan. Karena itu yang perlu bagi kita di tengah kehidupan ini adalah kita memiliki panggilan untuk tetap memelihara apa yang dicipta oleh Tuhan. Kita setia dalam panggilan kita. Kita tetap melakukan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan karena alam ini. Ada orang yang sesuka hatinya melakukan pengerusakan terhadap alam ini. Bahkan makhluk-makhluk hidup banyak yang sudah tidak terjamin kehidupannya, dengan gampang dirusak, dibakar oleh yang lain, dicemari sungai dan laut dan sebagainya. Maka tugas kita adalah memelihara ciptaan yang sudah diberikan Tuhan untuk kehidupan kita. Karena itu, kita dilindungi oleh Tuhan, kita ini milik Tuhan. Ia tidak mau anaknya, kita ini, dirusak oleh hal apapun. Karena itu sekali lagi, berpeganglah teguh dan setialah kepada Tuhan sepanjang kehidupanmu. Itulah yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya ke depan. Bahwa siapa yang telah dimeteraikan di dalam nama Allah, bahkan diberi meterai di dahinya, maka merekalah yang telah menerima kehidupan yang kekal di dalam nama Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Ajarlah kami untuk tetap setia dalam panggilan kami, yaitu untuk memelihara ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Banyak pergumulan, persoalan, bahkan di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan ini, yang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, biarlah Engkau memberikan roh yang daripadamu, agar kami dapat mampu menyuarakan suara kenabian, dan melakukan tugas panggilan kami melihara alam yang Kau ciptakan ini, supaya setiap hari, setiap saat akan semakin lebih baik lagi. Terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami untuk melakukannya di tengah kehidupan kami. Berkatilah bangsa, negara kami, dan dunia ini yang tengah masih bergumul dalam kondisi karena pandemi COVID-19. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah kami tetap setia dalam setiap penyembahan kami, ibadah kami. Bahkan dalam firman-Mu kami mendapat penyegaran dan jaminan. Bahkan apapun tidak akan dapat merenggut nyawa dan jiwa kami di tengah-tengah dunia ini tanpa seizin dari Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Berikan kesehatan, kekuatan, sertailah mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin.